Selamat malam bagi kalian yang lagi dengerin podcast ini sambil rebahan sebelum tidur. Apa kabar? Oh iya, maafin ya, podcast pertama aku mungkin gak enak banget untuk didengar, gak nyaman gitu dengarnya. Maklum, podcaster pemula. Mungkin di episode kali ini aku bakal ngebahas kenapa sih kita tuh harus kuat, kenapa sih kita tuh harus sabar, dan kenapa kita harus mengikhlaskan banyak hal yang bahkan kita sendiri tuh gak pernah rencanakan atau gak pernah mimpikan. Kita gak pernah berpikir tentang itu, tapi kenapa terjadi ke kita gitu kan. Dan kali ini mungkin aku bakal ngerincin sedikit tentang apa sih itu sabar, apa sih itu ikhlas. Ya mungkin sabar itu adalah suatu sikap untuk menerima, untuk yang mengalah, suatu sikap untuk menahan atas sesuatu yang buruk mungkin yang terjadi terhadap diri kita. Dan untuk apa sih kita tuh sabar? Gini, hidup itu bukan hanya tentang diri kamu. Banyak banget orang yang mungkin berhubungan sama kamu dan ada pengaruhnya terhadap kamu. Begitupun mereka kamu bisa ada pengaruhnya juga buat mereka, kayak gitu. Dan kalian yakin kalau Allah tuh maha adil, Tuhan tuh maha adil banget. Mungkin ketika kamu senang, pengaruh ke dianya jelek, dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan gak mungkin dong kamu terus dapat sesuatu yang menyenangkan. Oke? Nah, dan ketika mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan saat ini, dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi itu pasti adil. Dan hidup tuh gak mungkin melulu tentang kebahagiaan, kesenangan, keceriaan yang lancar-lancar aja. Gak. Hidup itu antara baik-baik saja dan tidak baik-baik saja. So, apa kita harus jadi sabar? Gini ya, kalau untuk masalah sabar itu emang mudah banget sih ngomonginnya. But I'm sure, aku juga gak sesabar itu kok. Aku cuman berusaha supaya kita bisa saling menguatkan di podcast ini, supaya kita bisa saling sabar. Ketika aku ngomong sabar, semoga aku juga bisa mengaplikasikan apa yang aku omongin sekarang. Ya, sabar. Balik lagi ke sabar. Buat apa sih kita sabar? Biar kita bahagia. Kamu tahu, bahagia itu gak melulu tentang kamu langsung dapet. Kamu ngomong ini kamu dapat, kamu ini kamu dapat. Enggak tentang itu. Gini deh contohnya. Banyak orang-orang sukses yang dulunya tuh susah, tapi dia sabar dan tekun, akhirnya mereka sukses dan mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Mereka merasa mereka telah menciptakan sesuatu yang luar biasa setelah usaha yang panjang, usaha yang keras, dan kesabaran yang panjang juga. Itu kebahagiaan mereka. Contoh, misal deh, aku mungkin bisa dapat ranking 1 di kelas. Mungkin ya, aku mungkin bisa dapat ranking 1 di kelas kalau orang tuaku misal ke rumah guruku malam-malam sebelum pembagian rapot, terus ngasih hadiah yang banyak atau apapun itu, dan guruku tergiur dan bisa kasih aku ranking 1 misal di kelas. Oke, aku bahagia. Tapi beda rasanya ketika aku atau kamu mungkin yang belajar sungguh-sungguh, bener-bener ngerelain waktu main kalian sama teman-teman, waktu hangout kalian sama teman-teman, demi untuk belajar supaya dapat hasil yang memuaskan ketika ujian, dan kalian dapat juara 1. Wah, itu bahagianya tuh lebih. Artinya apa? Artinya kita udah bisa mengalahkan ego kita, udah bisa menahan rasa sabar kita yang sebegitu panjang mungkin bagi kita, dan kita mendapatkan hasil yang maksimal, dan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu bahagianya luar biasa. So, bahagia itu bukan tentang kamu dapat instan, tapi perjuangan itu adalah kebahagiaan sebenarnya. Terus ntar ada yang tanya, Kak, gimana sih mengikhlaskan dengan indah? Ya, mungkin
Gini, ketika kamu udah sabar nih, ya, ketika kamu udah sabar dan mendapatkan hasil, tapi itu belum memuaskan kamu, dan akhirnya teman kamu yang mendapatkan hasil yang lebih memuaskan daripada hasil punya kamu. Oke? Paham ya sampai di sini? So, kamu harus ngikhlasin gitu. Dia yang lebih unggul dari kamu, mungkin dia yang juara 1 dan kamu yang juara 2 misalnya. Kamu harus ngikhlasin. Susah banget gak sih? Susah, sama. Aku juga ngerasain itu. Oke? Dan apa sih tujuannya di sini? Biar kita ikhlas. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih maju. Karena ingat, tujuan kamu ingin mencapai sesuatu itu tuh bukan karena orang lain, bukan karena kamu ingin menjatuhkan orang lain, tapi emang benar-benar karena kamu pengen nyampe ke titik tersebut. Oke? Jadi sekarang tuh bukan masalah kita ingat orang lain atau kita sebel sama orang lain lalu kita tidak bisa mengikhlaskan sesuatu yang mungkin seharusnya jadi milik kita. Oke? Jadi ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan atau suatu titik, ya, kamu harus mengikhlaskan. Bahkan seharusnya kamu tidak pernah melihat orang lain yang memiliki tujuan di titik yang sama seperti kamu. Fokus aja sama diri kamu. Ketika kamu udah gak memperdulikan orang lain yang mungkin lebih di atas kamu, ya kamu fokus aja sama diri kamu. Maka kamu akan mengikhlaskan dengan sendirinya. Oke, dia dan aku. Ya. Jadi buat kalian yang sekarang sedang berada di fase itu, gimana sih cara mengikhlaskan yang dengan indah? Gimana sih sabar yang indah tuh kayak gimana sih? Ya mungkin di podcast ini kalian bisa nemuin jawabannya, dan kita sama-sama belajar supaya bisa jadi orang yang lebih baik, supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, yang kuat, kamu pasti bisa. Kita pasti bisa melalui semua rintangan hidup ini karena kita emang dilahirkan untuk jadi pemenang. Mungkin cukup segini dulu podcast kedua aku. Maaf kalau ngomongnya masih belibet-libet atau juga background belakangnya kurang pas atau masih ada suara bising-bising. Ya karena aku cuma podcaster pemula. Oke, bantu support aku. Kalau kalian mau ngunjungin Instagram aku, ada di @salmajessi6. Oke. Aku juga punya satu Instagram lagi, itu khusus untuk kata-kata. By the way, sebenarnya aku itu lebih suka ke nulis sih, bukan ngomong. Makanya di sini aku belajar ngomong lah. Tapi kalau kalian suka, thank you so much. Nama Instagramnya itu _rindu kita, sama kayak nama podcast ini. Okay, see you in the next episode. Bye.